Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan memperbaiki ultrasonic aroma humidifier tulisannya, dan ini bentuknya yang bulat. Terus kalau untuk macam-macam dari alatnya ini ada beberapa, dan yang ini yang kode 006 yang dicentang ini ya. Dan ini katanya rusak ketika dikirim ke sini oleh Hans Christian kalau tidak salah namanya. Dan ini ada manual. Terus alat ini sudah dibongkar, untuk filternya ini juga sudah dibongkar di bagian filter. Ini adalah filternya, sudah dibongkar dan sepertinya sudah dibersihkan filternya ini ya. Nah, filternya ini sudah dibersihkan sepertinya. Terus untuk alatnya sendiri, untuk membuka cukup diputar aja untuk membuka kunciannya, dan ini sudah dibongkar. Ini untuk apa namanya, untuk aret dari sensor yang ini. Saya akan coba buka ketiga bautnya ini terlebih dahulu. Ini sudah saya buka. Kita lepas ketiga baut, lalu ambil tutup bagian atas. Dan yang saya dapat untuk ini untuk LED, dan boardnya ini ada di bagian atas. Terus ada soket jack 5 volt, ini jack banana cuma 5 volt yang ini ya. Jadi ini adalah board untuk menghasilkan gelombang ultrasonik yang dioutputkan ke sensor. Mudah-mudahan boardnya ini tidak ada masalah. Dan supaya tahu, saya akan sebutkan aja komponen transistor di sini. J3Y ini sensor transistor, maksud saya transistor jenis NPN. Dan ini AOL4, entah ini apa, mungkin transistor juga AOL4, atau bisa juga ini regulator, tapi sepertinya ini jenis MOSFET yang kalau yang ini. Untuk kontrolernya sendiri seperti biasa dihapus, komponennya ini dihapus. Dan untuk kapasitor 16 volt 470 mikrofarad. Dan untuk button di sini tinggal sentuh di bagian di sini, dia kapasitif buttonnya ya. Jadi bukan switch lagi, tapi kapasitif dia. Hanya ada kabel out, jadi dipastikan ke sini ini adalah mungkin langsung ke controller atau masih ke transistor yang tidak tahu namanya, ini nomor serinya itu tidak terlalu kelihatan sih. Dan sensornya sudah seperti ini, jadi sudah tidak cuma bergerak tapi hancur. Nah, seperti ini ya. Oh, kurang pas. Nah, ini tampak bawah, jadi ini karat sepertinya itu dikarenakan airnya ini tidak bersih. Dan untuk oilnya ini mungkin kebanyakan oil kalau seperti ini, soalnya saya tidak pernah mengalami seperti ini yang punya saya.
hanya kerak biasa, tapi kalau yang ini karat. Di bagian belakang juga karat yang ini ya. Jadi yang ini karat, ini juga karat. Saya akan coba sambung terlebih dahulu. Minnya ini biasanya kalau hitam min, merah plus. Kalau masih tidak bisa, kemungkinan kalau seperti ini nih adalah sensornya. Sensornya ini kita harus ganti. Dan untuk diameter ya, untuk diameter sensor sendiri di sini berapa mili ini? 15,8 mili. Jadi kalau ingin beli yang hampir sama dengan ini ukurannya, kurang lebih 15,8 mili. Di Bukalapak setahu saya ini ada kalau untuk sensornya gini aja. Banyak yang dijual. Ini saya akan ukur lagi aja. Ya, 15,8 mili ya besarnya. Saya akan coba bersihkan terlebih dahulu dan saya akan sambung lagi. Baru saya akan coba menggunakan air. Nah, ini setelah saya coba solder, ternyata di bagian sensor ini ya, ini sudah pecah. Bagian samping ini ya, ini sudah pecah. Dan nah ini sudah pecah dia bagian samping yang ini. Nah, berlubang, sudah pecah karena korosi atau karat. Jadi ini kita harus membeli dengan sensor ukuran yang sama. Tadi berapa tadi itu? 15,8 mili kalau tidak salah. Ya, 15,8 mili. Kita harus beli dengan sensor yang sama. Dan walaupun nanti ketika sudah kita ganti sensornya ini, belum tentu alat ini akan menyala. Kita harus mengecek outputan yang ada pada kabel merah dan kabel hitam. Kita nyalakan terlebih dahulu, baru kita ukur tegangan output. Atau bisa juga kita menggunakan osiloskop untuk melihat sinyal output yang dihasilkan. Kalau yang ini kalau menggunakan multimeter, kita set ke tegangan 20 karena input hanya 5 volt, kemungkinan output maksimal kurang lebih 5 volt juga karena tidak ada rangkaian step up pada kontrolernya ini. Kita set ke skala 20 untuk probe merah ke kaki atau kabel yang berwarna merah, sedangkan yang probe hitam ke kabel yang berwarna hitam. Kita cek outputan tegangannya ada atau tidak. Jika tidak ada, dipastikan driver untuk menghasilkan kabut atau asap pada humidifier tulisannya atau aromaterapi ini, MOSFET yang di bagian sini ini yang rusak, kita harus ganti. Seperti ini. Biasanya tegangan output pada sensor di output sensor ini dia akan berubah-berubah. Jadi dari 4 volt atau 3 volt sampai 5 volt terus seperti itu. Karena ini frekuensi outputannya ini berupa sinyal high low seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita harus cek menggunakan osiloskop sebenarnya. Tapi jika tidak punya, kita menggunakan multimeter tadi, di set ke skala 20 volt maksimal, tidak masalah. Baru kita cek tegangan output, dan tentunya kita harus menyambungkan terlebih dahulu power inputnya ini. Ya, saya akan coba beli ini dulu, sensornya terlebih dahulu, ukuran 15,8 mili. Baru saya akan lanjut videonya. Karena kalau saya langsung pasang, saya paksa pasang, sedangkan ketika saya cek untuk filternya ini tidak ada masalah, masih bersih. Jadi gimana ya, saya harus mencari sensornya. Kalau tidak ada sensor, ini tidak bisa digunakan.
walaupun driver seumpamanya ini tidak ada masalah. Jika ada masalah kita harus ganti juga. Untuk biasanya ini transistor MOSFET. Jadi jika ada masalah seperti ini, pastikan kita menggunakan air minim, aqua atau air yang bersih lah, jangan yang dari keran kalau bisa. Sedangkan untuk oilnya maksimal 5 tetes itu sudah cukup, atau 4 tetes dengan wadah ukuran seperti ini sudah sangat cukup kalau menurut saya, supaya sensornya ini tidak berkarat seperti ini. Kalau udah seperti ini susah. Ini berkarat, bukan berkerak lagi tapi berkarat. Kalau sudah berkarat, elemen yang ada pada sensor ini pastinya sudah hancur. Nah ini makanya dia berlubang, baik bagian dalam maupun bagian atas. Jadi kalau seperti ini, alat ini rusak dikarenakan salah cara penggunaannya, bukan karena kualitas dari alat itu sendiri, tapi salah penggunaan. Ya mungkin itu aja yang bisa saya share. Nanti kalau umpama ini sudah ada sensor yang baru, mungkin nanti saya akan buat video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.